Audio Jungle. Ya saudara, tampak di layar monitor ada salah satu pohon milik pemerintah tentunya. Ini berada di pertigaan lampu merah Jeruk Legi Wetan, yang mana pohon ini juga terdampak daripada pembangunan SPBU di wilayah pertigaan ini, saudara. Tentunya pohon ini adalah pohon milik aset negara yang penanamannya dan penebangannya tentunya ada aturan dan mekanisme tersendiri, karena pohon ini merupakan pohon sebagai pengayoman jalan di tepi jalan nasional dari pertigaan lampu merah Jeruk Legi Wetan menuju ke arah Wangon, saudara. Ini ada pihak-pihak yang tentunya sangat disayangkan telah menggergaji pohon ini sehingga nyaris pohon ini putus. Jika ada angin besar tentunya dapat membahayakan bagi keselamatan pengguna jalan, saudara. Seperti yang terlihat di layar monitor, inilah pohon yang digergaji. Dan pohon ini juga terdampak oleh pembangunan SPBU, saudara. Jadi ada beberapa aset milik pemerintah, diantaranya aset milik Dishub, yaitu pos jaga, kemudian ada halte, kemudian ini ada pohon pengayoman di tepi jalan yang kondisinya sama-sama terdampak dari pembangunan SPBU. Juga ini ada oknum-oknum yang telah menggergaji. Tentunya ini sangat disayangkan, saudara. Dan mari kita tanyakan kepada pihak-pihak terkait tentang penebangan ataupun penanaman pohon di tepi jalan seperti apa aturannya. Ya, saudara, mari kita tanyakan kepada pihak dinas yang terkait. Ya, saudara, setelah kami menanyakan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap, kewenangan dan pengawasan pohon di tepi jalan atau pohon pengayoman di tepi jalan nasional dari pertigaan lampu merah Jeruk Legi Wetan menuju ke arah Wangon, pengawasannya sudah beralih ke Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Nasional. Sehingga melalui Kasubag TU, Bapak Teguh mengatakan bahwa kewenangan pohon dalam pengawasan sudah beralih ke Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Nasional, saudara. Demikian sementara informasinya, sehingga ketika berita atau informasi ini ditayangkan, kami belum cross check terhadap Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Nasional. Ya, saudara, untuk informasi selanjutnya mari kita tanyakan kepada Dinas PUPR Kabupaten Cilacap bagaimana mengenai informasi tata ruang atau ITR dari pendirian SPBU di wilayah Jeruk Legi Wetan. Mari kita tanyakan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cilacap melalui Kabid Tata Ruang seperti apa penjelasannya. Terkait dengan site plan itu bukan kewenangan kita, karena SPBU itu spesifik. Itu isinya kalau Pertamina. Jadi misalkan gini, kalau udah dapat izin dari kita, tapi kalau Pertamina nggak setuju nggak bisa gitu. Nah, ya gambar itu lebih banyak di Pertamina. Itu jadi kami secara untuk yang teknis site plan itu katanya nggak bisa memberikan keterangan, karena yang memberikan keterangan hanya dari sisi ITR-nya saja, infrastruktur tata ruangnya, bahwa kawasan tersebut sebagai kawasan perkotaan, perkotaan, sehingga ya
harus memang dibolehkan untuk itu. Nah, apalagi prasarana pendukung itu kan itu dibolehkan. Jadi kalau kaitannya sama yang set plan gambar, kami nggak menyetujui itu karena gambar itu di ACC oleh Pertamina, bukan oleh Pertamina yang PDN ya, memang yang kantornya di Semarang itu. Memang kontraktor SPBU kalau setahu saya itu, dulu saya juga tinggal di Semarang pernah itu juga bapak saya itu spesialis kontraktor SPBU memang, jadi nggak sembarang kontraktor bisa bangun itu, nggak bisa. Jadi misalkan dengan punya izin bangun ya para kontraktor yang punya spesifikasi bangun SPBU. Artinya kalau ini sampai terjadi seperti itu ya mungkin ini ya tadi apakah miskomunikasi atau apa sih nggak tahu ya, intinya kalau kami di PU ini cukup hanya di edisi teaternya aja. Memang pada saat revisi juga pernah disinggung oleh Pak Pansus, ya kami jawab ITR itu sifatnya informasi bukan izin. Nah setelah dapat informasi itu izin berikutnya di DPM PTSP. Kalau dari informasi dari teman-teman di perizinan sih semuanya udah clear. Memang ya tadi komunikasi atau sosialisasi yang kurang, atau mungkin hal kayak gini yang mestinya kan dari edukasi. Mungkin kalau dari awal mungkin sosialisasinya bagus, mungkin nggak seperti ini kan. Nah nggak seperti itu. Termasuk juga ketua anggota pansus kemarin yang debat-debatkan di situ, siapa? Mas Andre itu mungkin ya sempat ngomong kita juga. Saya jelaskan, Pak Andre, ini formulir kita itu formulir informasi tata ruang, bukan izin tata ruang. Kalau sudah izin itu lebih banyak ke BPN atau ke DPM PTSP, kita hanya informasi aja, bukan itu aja. Jadi yang bisa kami berikan informasi itu Mas Budi. Soalnya begini Pak, kemarin kan kita konfirmasi ke dinas perizinan itu DMP TSP ya. Di sana kita ketemu dengan Pak Wahyu juga dengan Pak Gatot. Di sana itu menyampaikan bahwa dinas perizinan itu bisa mengeluarkan perizinan IMB manakala sudah ada rekomendasi dari dinas yang terkait yang terbentuk dalam satu tim gitu loh. Sehingga kalau urusan mengenai gambar itu tentang site plan-nya itu ya kewenangannya bukan di rekomendasinya itu bukan di dinas perizinan, tetapi di dinas PUPR terkait site plan dan ITR dan lain sebagainya. Nah, yang kami pertanyakan ini kenapa pihak kontraktor itu berdalih bahwa berpedoman pengerjaannya itu sesuai gambar awal, padahal gambar awal penyimpanan tank BBM itu set plan-nya itu persis 3 meter dari rumahnya Pak Puji itu. Nah, yang itu yang dianggap bertentangan dengan tadi yang gambarkan dipindah ke mana? Setelah terjadi longsor, setelah dipindah atau dirubah gambarnya toh? Dipindah. Penggaliannya dipindah ke sana setelah terjadi kejadian ini. Iya. Artinya yang dipindah itu tank gambar set plan-nya juga dipindah, tank penyimpanan BBM-nya itu dipindah dari ke arah depan yang menuju arah Jalan Raya Kawunganten Cilacap itu, persis di depan rumah makannya Mas Andri itu. Nah, Pak Andri Dewan itu lah. Kami konfirmasi kemarin ke dinas perizinan itu ya gambar itu fix itu sudah dari dinas PUPR sana. Jadi kita ya terimanya ya kalau di sana fix, misalkan Anda lalin dinas perhubungan fix, semuanya fix, ya kita keluarkan izin IMB seperti itu loh Pak. Itu di situ. Ini gambarnya gambar ini. Nah, ya itu gambar yang kedua apa yang pertama? Yang ada di direksi kit itu. Oh, yang di direksi kit itu gambar yang kedua itu berarti Pak. Nah, itu sudah dipindah tank penyimpanan untuk dompak penimbunan BBM di SPBU itu akhirnya dekat jalan raya gitu loh. Padahal yang dikerjakan sama SPBU awalnya sehingga
Pak Puji ini protes karena samping rumahnya persis 3 meter Ini itu loh. posisinya gimana sih jalannya mungkin gimana nih? Ini jalan wayang ini, yang hitam ini jalan kemana? Itu arah Jalan Jeruk Silkiwetan. Enggak, Ini posisinya ini pom bensinnya sih jalan Aringwangun di Jeruk Gindi. kalau Jalan Jeruk Legi ini, kalau jalan dari Arawangun sini, ini rumahnya Pak Puji di sini, ya kan. Ini tadinya tangkinya di sini, tank penyiramannya, terus dirubah di depan sini. yang menuju ke jalan raya. Ini berarti dua ini ya. Ya itu gambar yang kedua, gambar perubahan. Ini tadinya kan di sini nih, di rumah persis. Iya, saya nggak bisa komentar gambar ini mas. Ya, makanya dari kita dari mana? Karena di sini nggak ada. Kalau gambar yang mestinya ada iya tanda tangan apa ada situ. Saya juga nggak bisa mengomentari ini. Gitu. Intinya kalau di bidang saya terkait dengan gambar. Yang tata ruangnya. Ini tata ruang sebenarnya kuning ini. Lalu kalau yang membuat gambar set plan-nya di PUPR ini siapa Pak? Tata bangunan, tapi nggak tahu ini kalau ini yang dipasang, mestinya yang dipasang ya yang harus ada ininya. Kalau enggak, itu katanya mandor, itu diambil, diperbesar itu berdasarkan gambar yang ada dari ininya loh, dari dinas itu, set plan yang dari dinas, cuman diperbesar menjadi berwarna kayak gitu, dan itu dari kantor perusahaan kontraktornya itu, gitu loh. Karena ini kan sebenarnya kan sudah lama banget prosesnya ya. Artinya di tahun berapa sih? Udah 2 tahun lalu ya. Kemungkinan, Dari awal ya belum Pak. Dari awal ini baru berjalan sekitar 1 tahunan. Enggak, izin. Perizinannya. Mungkin ya sekitar 2 tahunan ya. Perizinannya. Jadi mungkin itu yang harus dicari gambar yang ada stempelnya. Kita nggak bisa komentar. Lalu sebenarnya gambar yang ada stempelnya dari stempel dinas PUPR ini gambarnya seperti itu apa? Kalau kaitannya kan sama IMB, Iya. ada IMB-nya. Kalau kan di sana kan spesifiknya kalau yang ada IMB-nya kita tahu. Berarti ketika IMB turun itu sudah ada dilabiri gambar. Jadi gini, biar Bapak tahu sekalian. Misalnya jangan kamu ngajuin IMB. IMB yang ngeluarin kan bukan kita. Kita hanya merekomendasi gambar aja. Memeriksa gambarnya tok aja. Nanti izin di sana. Begitu gambarnya dari kita sudah lengkap, diserahkan ke DPPSP, berdasarkan IMB-nya. Gitu. Berarti kan gambar itu kan sebagai salah satu syarat untuk mengeluarkan IMB kan. Itu loh. Makanya ini perlu dicek gambarnya yang asli mana gitu loh. Ya. Karena juga khusus untuk SPBU sama SPBE kita nggak cuma semata-mata kita, tetapi juga ikutan. itu seperti itulah. Terkait dengan kondisi seperti itu, kalau dinas PUPR itu memang ada, kalau ada informasi seperti ini gambar berubah dan lain sebagainya, apa dinas PUPR nggak ngecek ke sana sesuai dengan gambar yang dulu diajukan atau bagaimana Pak? Sebenarnya yang pernah ngecek di sana, izin sesuai dengan izinnya apa enggak. Kita kalau ada masalah baru kita diundang misalnya. Oh, DSP perizinan itu. Iya, kan ada pengendalian mereka memegang perizinan. Nanti baru di penelitian kita yang turun. Tapi selama ini sih kayaknya belum ada karena ini aja baru tahu nih. Termasuk teman Puji Iwan itu teman saya. Iya. Saudara, selanjutnya terkait perubahan gambar tank penyimpanan BBM di lokasi yang berjarak 3 meter dari Bapak Haji Ikhwanur. Ketika kita mengkonfirmasi kepada Dinas PUPR, Kepala Bidang Tata Bangunan yang memverifikasi gambar pengajuan dari pihak owner SBBU, ternyata Kepala Bidang Tata Bangunan sedang tidak berada di lokasi kantor, sedang dinas luar, saudara. Demikian apa yang dapat kami sampaikan untuk saudara.